Abu Bakar ini Bapak Ibu sekalian, cirinya beliau radhiyallahu anhu itu badannya kurus, ya. Saking kurusnya kalau pakai sarung melorot terus. Nah iya, radhiyallahu anhu. Tapi yang perlu digarisbawahi, Islam bukan melihat kekarnya fisik, tapi kekarnya iman dalam hati. Allah bilang Allah bilang halal halal, Allah bilang haram haram. Perintah dikerjakan, larangan ditinggalkan. Itu konsep dasarnya, gitu kan. Abu Bakar ini ditahu tentang masalah keyakinannya sampai apa kata Nabi SAW? La uzina iman Abi Bakar fi kiffah, wa uzina iman hadil ummah fi kiffah, la rajah iman Abi Bakar. Kalau keyakinannya dan imannya Abu Bakar ditimbang di satu timbangan, dan keyakinannya serta keimannya seluruh umat ini, semua sahabat, semua tabi'in, semua yang sudah mati, yang masih hidup dan yang belum lahir, semua kita di sini juga termasuk. Ditimbang iman kita semua dibandingkan Abu Bakar, yang satu timbangan pasti lebih berat keyakinannya Abu Bakar. Kata Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi radhiyallahu anhu yang mulia dengan ibadahnya yang luar biasa, kami tidak ada bedanya dengan Abu Bakar dari sisi ibadah. Karena Abu Bakar sholat, kami sholat. Abu Bakar puasa, kami puasa. Abu Bakar sedekah, kami sedekah. Abu Bakar ya jihad, kami jihad. Tapi kami tidak bisa menyaingi Abu Bakar dari sisi keyakinannya. Mustahil. Kalau Rasulullah sudah bilang kerjakan apapun konsekuensinya. Mau wajib, mau sunnah, nggak ada toleransi, nggak ada keraguan. Yang haram, nggak ada lagi. Haram, haram, nggak ada ceritanya. Seperti itulah konsepnya. Jadi sangat luar biasa. Yang jelas Bapak Ibu sekalian, mereka bilang cari Abu Bakar. Dan juga ada hadis supaya saya tidak lupa ya, kata Nabi SAW, tidak ada seseorang yang menginjakkan telapak kakinya di muka bumi setelah para nabi-nabi yang paling afdal lebih daripada Abu Bakar. Jadi setelah Nabi langsung dia radhiyallahu anhu, jadi orang yang sangat luar biasa. Datanglah orang-orang Quraisy ini ke kebunnya Abu Bakar, di kebun kurma di pinggir kota Madinah, dan orang sahabat-sahabat tadi ini pada ikut gitu kan. Sampai di kebunnya Abu Bakar, Abu Jahal teriak-teriak, wahai Abu Bakar, keluarlah, Abu Bakar keluar. Abu Bakar keluar, kaget Abu Bakar. Belum pernah dalam sejarah hidupnya Abu Bakar itu, tokoh-tokoh Quraisy, kepala-kepala suku datang ke kebunnya. Untuk apa? Dan belum pernah dalam sejarah Mekah orang beriman sama orang kafir jalan sama-sama. Maka Abu Bakar bilang, ada apa wahai Abu Jahal? Dia bilang, sahabat Muhammad gila. Masa dia cerita rekayasa bohong, cerita bohong begini. Abu Bakar ini belum dengar dari Nabi. Abu Jahal yang jelasin. Begini, panjang lebar sampai selesai. Sampai kembali lagi ke Mekah. Abu Bakar sudah tahu nih, apa tujuannya Abu Jahal. Kalau dia mau beriman, dia sudah beriman kepada Nabi. Tapi datang sini mau ngacoin nih. Kata Abu Bakar ada dua riwayat. Riwayat yang pertama, wahai Quraisy, bukan cuma Abu Jahal, wahai Quraisy, Muhammad mengaku turun wahyu dari langit ke rumahnya dan saya percaya. Apa bedanya dengan dia kalau naik ke langit? Sama saja. Tidak akan menggoyahkan saya. Riwayat yang kedua yang unik nih. Dia mengatakan, wahai Quraisy, ketahuilah kalau depan mata saya ada tembok warnanya putih, jelas putih. Muhammad bilang tidak Abu Bakar, itu hitam. Saya akan bohongkan mata saya dan saya bilang hitam. Luar biasa. Mau digoyahkan bagaimana nih? Tembok putih? Enggak, salah Abu Bakar. Oh iya, salah. Matanya salah. Bayangin tuh. Apa kira-kira bisa menggoyahkan keyakinan seperti ini? Luar biasa. Pokoknya Allah Rasulnya bilang, selesai. Nggak ada toleransi. Gitu. Sudah selesai. Semua dikerjain. Biar seluruhnya benci. Tembok warna putih, Muhammad bilang hitam, saya bilang iya, mata saya salah. Hitam berarti. Abu Jahal dan orang Quraisy diam. Ini nggak bisa lagi digoyahkan. Abu Bakar radhiyallahu anhu tahu ada masalah nih. Dia tanya orang sahabat-sahabat, di mana Rasulullah SAW? Kata mereka di Bukit Abi Kubais tuh, dikerumuni orang. Abu Bakar ke sana. Pas tiba di sana dari jauh, Abu Bakar teriak, ya Rasulullah, suara keras sengaja. Orang waktu dengar orang teriak, semua bubar-bubar kasih jalan. Seperti kalau di masjid ada yang teriak dari belakang panggil saya, mungkin Bapak Ibu akan lihat ke arahnya. Suaranya keras sengaja. Nabi SAW melihat yang datang, Abu Bakar senyum, udah tahu siapa yang datang. Ini tokohnya umat nih, luar biasa. Jadi dia bisa membalik Bapak Ibu sekalian Abu Bakar dengan hikmah Allah. Satu Mekah yang ragu tadi, yang kafir dan yang beriman pun tentang Isra Mi'raj ini kembali semuanya percaya kalau itu terjadi. Dia bisa membalik itu dengan hikmah Allah. Ini kisahnya begitu. Abu Bakar lalu mengatakan, ya Rasulullah, dengan suara keras, Abu Jahal datang ke kebun saya dan berkata, kalau anda menceritakan begini, diceritain semua sambil jalan sambil ngobrol nih, sambil bicara. Jadi orang pada makin nyebar nih berita Isra Mi'raj. Ternyata Abu Bakar sudah dengar.
sampai selesai. Pas tiba naik di Bukit Abi Kubais sebelah Nabi SAW, Abu Bakar teriak dengan suara keras, benarkah ya Rasulullah? Ini pertanyaannya. Dan di sini Abu Bakar tadi di kebunnya ingin meredam kekufurannya orang-orang kafir. Sudah berhenti gara-gara tembok putih jadi hitam tadi. Kemudian dia sekarang ingin mengembalikan imannya para sahabat yang sudah kendor nih. Waktu Nabi SAW sudah dekat dengan beliau, lalu dia mengatakan, benar ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, benar wahai Abu Bakar. Abu Bakar teriak dengan suara keras, Anda pasti benar. Kalimat Anda pasti benar membuat sahabat semua, iya ya, ini Rasulullah. Kok nggak mungkin salah. Kembali iman mereka lagi semuanya, gitu kan? Lalu Abu Bakar ingin membuat satu Mekah yakin Isra Miraj. Apa yang dia lakukan? Dia bilang, ya Rasulullah, saya mau minta satu hal bisa? Kata Nabi SAW, silahkan Abu Bakar. Di sini di Mekah, satu Mekah, semua tahu Anda belum pernah ke Palestina. Belum pernah ke Palestina. Dan di Mekah ini ada tokoh-tokoh Quraisy, bukan orang biasa, kepala-kepala sukunya, yang selalu bolak-balik Palestina. Yang Allah sebutkan, rihlatas syita'i was saif. Musim dingin dan musim panas, rekreasi mereka. Itu ke Palestina dan ke Yaman. Tiap hari, mereka menghafal tuh Palestina. Pintu gerbangnya, jalannya, pasarnya, semua dikenal. Masjid Aqsa mereka tahu semuanya. Bahkan mereka tahu warnanya segala. Apakah Anda bersedia ya Rasulullah kalau saya panggil mereka, Anda menceritakan apa yang Anda lihat di sana? Pintu gerbangnya, jalannya, bentuk-bentuk rumahnya, apa saja. Kata Nabi SAW, tentu saja. Lalu Abu Bakar panggil orang-orang Quraisy, wahai tokoh-tokoh Quraisy, kumpullah. Dipanggil semua, kumpullah. Datang Abu Jahal grup nih sama teman-temannya semua. Tiba di situ kata Abu Bakar, hai Quraisy, Muhammad akan menceritakan sesuatu pada kalian tentang Palestina. Kalian semua tahu Muhammad belum pernah ke Palestina. Kalian harus tahu kalau Muhammad menceritakan sesuatu tentang Palestina persis seperti apa yang kalian tahu, warna pintu gerbangnya, jalannya, rumah-rumahnya, pasarnya, Masjid Aqsanya, harus sportif mengatakan Muhammad benar. Kalau ada satu saja yang Muhammad ceritakan tidak sesuai dengan apa yang kalian tahu, kalian punya hak mendustakannya. Setuju? Setuju. Muhammad gak pernah lihat, gitu kan? Kalau zaman sekarang, Bapak Ibu sekalian, saya mau ceritakan Bapak Ibu Masjid Aqsa, sekarang bisa. Tinggal pakai foto satelit, keramik yang pecah pun saya bisa ceritain. Ini keramiknya ada yang pecah, yang kesekian dari tiang sini, bisa dilihat. Imamnya lagi sholat, bisa kelihatan. Zaman dulu bagaimana? Harus lihat dengan mata kepala. Nggak mungkin tidak. Gitu. Kata Quraisy, baik kami setuju. Kata Abu Bakar, silakan ya Rasulullah. Dalam penutupan hadis Bukhari, kata Nabi SAW, Allah Azza wa Jal membukakan Palestina di depan mata saya. Seperti saya lagi lihat. Maka saya menceritakan mereka pintu gerbangnya, jalan-jalannya, pasar-pasarnya, semuanya. Bahkan saya bisa menghitungkan buat mereka tiangnya Masjid Aqsa. Gitu kan? Dan subhanallah, setiap kali Nabi SAW sebutkan tentang ciri Palestina dan Masjid Aqsa, orang-orang Quraisy dari tokoh-tokoh Quraisy mengatakan Muhammad benar, Muhammad benar, Muhammad benar. Terus, dan ini jumlahnya belasan orang nih. Tokoh-tokoh mereka mengatakan Muhammad benar, Muhammad benar. Pengakuan mereka sendiri. Ini nggak dusta, ini benar. Betul jalannya begini, betul rumahnya begini, betul pasarnya begini, betul Masjid Aqsa begini. Mereka akuin sendiri. Maka gara-gara kasus itu, satu Mekah jadi percaya Isra Miraj. Baik. Abu Bakar sudah selesai ini perannya. Sahabat sudah kembali imannya. Orang-orang kafir sudah tidak jadi lagi bisa membatalkan keimanannya Nabi SAW dan agamanya. Maka Nabi SAW ingin menutup Isra Miraj dengan kejadian yang luar biasa. Kata Nabi SAW, wahai Quraisy, ada satu bukti lagi. Kalau kalian yakin dengan bukti itu, kalian akan beriman pada saya. Kalau kalian tidak yakin, kalian tidak akan beriman selamanya. Kata mereka, apa itu hai Muhammad? Kata beliau, waktu saya sedang pulang dari Palestina ke Mekah, di atas burak tuh, kuda yang bersayap, saya melihat ada kafilah kalian. Kafilah ini 3 ekor unta ke atas, sedang jalan. Jumlahnya sekian belas unta, di atasnya ada fulan, orang-orang Quraisy, fulan, dan unta yang paling depan, unta berwarna putih, di lehernya ada kain warna merah. Di tengah-tengah lembah, mereka sempat kehilangan unta, dan saya lihat unta mereka. Lalu saya teriak, wahai Quraisy, unta kalian di lembah fulan. Karena Nabi kenal semua nih siapa yang ada di situ. Orang-orang Quraisy, tokoh-tokohnya. Ada lembah fulan, ambillah. Maka mereka mengikuti suara saya dan mereka menemukan unta mereka. Kafilah itu 2 hari lagi sampai di Mekah. Tanya pada mereka. Ini detail sekali nih. Kalau sekarang orang dari Bandung ke Jakarta, saya mau tahu mobilnya di mana, saya bisa ikutin. Sebentar nih. Ada kamera, ada satelit,
canggih. Zaman dulu bagaimana caranya ceritain kecuali kalau lihat dengan mata kepala. Ini bukti real. Setelah 2 hari Bapak Ibu sekalian, satu kota Mekah, perempuannya, laki-lakinya, orang tua, anak-anak yang kafir, yang beriman, semua kumpul di pintu gerbang Mekah, namanya pintu Bani Syaibah, suku Syaibah. Mereka kumpul semua, mereka nunggu nih, benar tidak nih kafilah? Ditunggu, ini sudah heboh satu Mekah nih. Subhanallah, menjelang waktu duhur, lewat betul tuh kafilah. Persis seperti yang Nabi ceritain. Jumlah untahnya, nama orang-orangnya, unta paling depan warna putih, di lehernya ada kain merah. Karena penasaran, orang-orang Quraisy di Mekah ini bilang, hai Quraisy dari kafilah, kalian dari mana? Kata mereka, kami dari Palestina. Lalu bertanya lagi orang Mekah nih, apakah kalian sempat kehilangan unta di tengah jalan? Mereka bilang iya. Lalu apa yang kalian lakukan? Pertanyaan bertubi-tubi nih. Kami mendengarkan suara entah dari mana mengatakan, wahai Quraisy, unta kalian di lembah fulan. Kami ikuti, kami dapat unta kami. Sekarang orang-orang Quraisy di kafilah penasaran, wahai Quraisy Mekah, dari mana kalian tahu nih? Belum satu orang pun di antara kami masuk ke Mekah. Belum ada gosip nih, kok bisa sudah sampai? Belum ada masuk. Mereka sepakat mengatakan dari Muhammad. Semua orang mengatakan dari Muhammad. Semenjak itu semuanya percaya Isra Mi'raj terjadi. Ini tanda-tanda yang luar biasa. Makanya Allah turunkan surah nomor 17 khusus namanya surah Al-Isra, menceritakan masalah itu, sebuah keajaiban yang luar biasa, mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.